Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Paduangger Story. Semoga kalian dalam keadaan sehat, waras, dan tetap kritis dalam berpikir. Kali ini kita akan membahas sebuah fenomena yang sudah lama terjadi di Indonesia, tapi seringkali ditutupi dengan dalih hormat pada keturunan. Kita akan mengupas tentang doktrin, mitos, dan klaim para habib terhadap Muhyiddin, serta bagaimana cerita-cerita mistis yang sulit dijangkau akal ini membentuk kepercayaan yang mengakar kuat di masyarakat. Hanya itu, kita juga akan membahas fenomena makam-makam yang tiba-tiba berubah menjadi makam habib ulama pribumi yang mulai berontak, serta kontroversi para habib yang sering bersinggungan dengan pemerintah. Jadi, duduk yang nyaman, siapkan akal sehat, dan mari kita kupas tuntas. Sejarah kedatangan para habib ke Nusantara seringkali diselimuti kisah-kisah mistis dan klaim keistimewaan yang sulit dijangkau akal sehat. Ceramah-ceramah mereka penuh dengan glorifikasi keturunan, dongeng khurafat, dan kisah-kisah yang seolah menempatkan mereka sebagai manusia di atas manusia. Tak jarang, narasi ini dipertahankan dengan pembuatan makam-makam yang diklaim sebagai leluhur mereka, bahkan dengan menggeser makam ulama pribumi. Fenomena ini akhirnya memicu perlawanan intelektual dari para ulama lokal, salah satunya yang terangkum dalam tesis Kiai Imaduddin. Di sisi lain, tak semua habib berada di jalur yang sama. Ada yang memilih jalur politik, ada yang lebih fokus di bisnis dakwah, dan ada pula yang menjadi ikon perlawanan terhadap pemerintah. Nama-nama seperti Rizik Syihab dan Bahar Smith menjadi simbol kontroversi yang tak pernah sepi dari pemberitaan. Namun, bagaimana sebenarnya awal mula kedatangan para habib ke Indonesia? Dan bagaimana kisah-kisah mereka berkembang hingga membentuk kekuatan sosial yang begitu berpengaruh? Mari kita telusuri. Dari Hadramaut ke Nusantara, awal mula kedatangan habib. Pada abad ke-13, gelombang migrasi besar-besaran terjadi dari Hadramaut, Yaman ke Nusantara. Para pendatang ini dikenal sebagai keturunan Ba'alawi, sebuah klan dari golongan Sayyid yang mengklaim memiliki garis keturunan langsung dari Nabi Muhammad. Mereka tiba di Indonesia bukan sebagai pedagang biasa, melainkan dengan membawa misi dakwah yang dikombinasikan dengan strategi sosial politik. Sebagai pendatang, mereka memahami bahwa untuk mendapatkan tempat di masyarakat, mereka harus membangun relasi dengan penguasa lokal. Maka, perkawinan politik dengan bangsawan Nusantara menjadi langkah strategis. Melalui jaringan ini, mereka mulai mendapatkan posisi penting di kerajaan-kerajaan Islam seperti di Aceh, Banten, dan Cirebon. Namun, seiring berjalannya waktu, pola ini berubah. Keturunan mereka tidak hanya menjadi bagian dari masyarakat, tetapi mulai mengembangkan narasi eksklusivitas. Mereka bukan sekadar ulama, tetapi manusia pilihan yang harus dihormati dan diistimewakan. Kisah-kisah mistis dan klaim keistimewaan. Sebagian besar habib membangun pengaruhnya bukan hanya melalui dakwah, tetapi dengan cerita-cerita mistis yang sulit dicerna oleh logika. Beberapa di antaranya, habib yang bisa terbang, ada kisah tentang seorang habib yang disebut bisa melayang di atas air saat berdakwah. Namun, saksi mata yang lebih kritis mengatakan bahwa sebenarnya dia hanya berdiri di atas batu yang sedikit tenggelam di sungai. Makam yang mengeluarkan cahaya, banyak makam habib yang diklaim mengeluarkan cahaya di malam hari. Tetapi setelah diteliti, ternyata ada lampu kecil yang sengaja dipasang untuk menciptakan efek tersebut. Langsung bertemu Nabi dalam mimpi, banyak habib yang mengklaim bahwa Nabi Muhammad sering datang ke dalam mimpi mereka untuk memberi petunjuk atau melegitimasi ajaran mereka. Anehnya, Nabi dalam mimpi mereka selalu memberikan restu hanya kepada garis keturunan mereka, bukan kepada ulama-ulama pribumi. Darah mereka tak bisa tersentuh api. Ada juga kisah bahwa darah habib memiliki keistimewaan khusus, tidak bisa terbakar. Namun ketika diuji secara ilmiah, hasilnya sama seperti darah manusia pada umumnya. Pembuatan makam dan pemba'alawian ulama pribumi. Salah satu fenomena yang semakin menimbulkan polemik adalah klaim terhadap makam-makam ulama pribumi. Banyak makam ulama asli Indonesia yang tiba-tiba diba'alawikan alias diklaim sebagai makam leluhur Ba'alawi. Proses ini tidak terjadi secara spontan, tetapi melalui tahapan yang sistematis. Rebranding makam, awalnya makam seorang ulama pribumi hanya dikenal secara lokal. Lalu muncul sekelompok orang yang mulai menyebarkan cerita bahwa ulama tersebut sebenarnya memiliki darah Ba'alawi. Pembangunan ulang makam yang awalnya sederhana direnovasi besar-besaran. Kubahas Timur Tengah mulai dibangun, lalu ditambahkan elemen-elemen yang membuatnya lebih terlihat suci. Ziarah massal. Setelah makam selesai direnovasi, mulai diadakan acara haul besar-besaran yang mengundang tokoh-tokoh habib ternama. Dari sini, makam tersebut akhirnya resmi menjadi bagian dari jaringan makam Ba'alawi. Hal ini menimbulkan perlawanan dari banyak ulama pribumi yang merasa sejarah mereka sedang dihapus dan digantikan dengan narasi baru. Tesis Kiai Imaduddin menjadi salah satu bentuk perlawanan intelektual terhadap fenomena ini. Muhyiddin dan kultus keturunan. Meski banyak ulama pribumi mulai menolak dominasi habib, masih ada kelompok yang setia mengikutinya, yaitu para muhibbin.
Mereka menerima semua kisah mistis dan klaim keistimewaan tanpa sedikit pun mempertanyakannya. Bagi mereka, menghormati Habib bukan sekadar bentuk penghormatan kepada ulama, tetapi juga jaminan keberkahan hidup. Namun, seiring berkembangnya literasi keagamaan, semakin banyak orang yang mulai mempertanyakan. Jika keistimewaan seseorang ditentukan oleh keturunan, lalu bagaimana dengan ajaran Islam yang menekankan ketakwaan sebagai ukuran utama? Mengapa hanya garis keturunan Ba'alawi yang dianggap istimewa, sementara ulama-ulama pribumi yang lebih berkontribusi bagi Islam di Nusantara seringkali terpinggirkan? Jika benar darah Habib memiliki keistimewaan, mengapa dalam sejarah mereka juga tetap bisa sakit, meninggal, dan mengalami hal-hal manusiawi lainnya? Kontroversi politik dan Habib-Habib yang bermasalah. Selain pengaruh sosial dan keagamaan, ada juga Habib yang masuk ke ranah politik dan hukum. Dua nama yang paling sering menjadi sorotan adalah Rizik Syihab dan Bahar Smith. Rizik Syihab dikenal sebagai pemimpin FPI yang sering berseberangan dengan pemerintah. Narasinya penuh dengan seruan revolusi dan jihad, tetapi ia sendiri lebih sering berada di luar negeri ketika keadaan sedang panas. Bahar Smith dikenal dengan ceramahnya yang keras dan penuh provokasi, bahkan pernah tersandung kasus hukum karena kekerasan. Keduanya menunjukkan bahwa tak semua Habib adalah sosok yang suci dan jauh dari masalah duniawi. Mereka juga bisa terjebak dalam politik kekuasaan dan kepentingan pribadi. Kesimpulan, sejarah Habib di Indonesia penuh dengan dinamika yang kompleks. Dari awalnya hanya sebagai pendatang, mereka berhasil membangun pengaruh besar melalui jaringan sosial, mitos, dan legitimasi keagamaan. Namun, seiring berkembangnya kesadaran masyarakat, semakin banyak yang mulai mempertanyakan doktrin-doktrin yang sulit dijangkau akal. Mungkin sudah saatnya kita lebih mengedepankan ajaran Islam yang berbasis ilmu dan akhlak, bukan sekadar keturunan. Karena pada akhirnya, seperti kata Nabi sendiri, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu, yang artinya, barang siapa yang amalnya lambat, maka nasabnya tidak akan bisa mempercepatnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Gitulah perjalanan panjang fenomena Habib di Indonesia. Dari awalnya hanya sebagai pendatang dari Hadramaut, kini mereka menjadi salah satu kelompok yang paling berpengaruh di dunia dakwah. Namun apakah pengaruh ini benar-benar membawa keberkahan atau justru melanggengkan sistem sosial berbasis keturunan yang bertentangan dengan Islam sendiri? Pada akhirnya, kita harus kembali kepada esensi agama ini, ketakwaanlah yang menjadi ukuran, bukan darah atau nasab. Jangan sampai kita terjebak dalam fanatisme buta dan kehilangan kemampuan berpikir kritis. Jika Islam datang untuk membebaskan manusia dari kasta, mengapa kita malah menciptakan kasta baru? Mari terus belajar, berpikir, dan bersuara. Karena kebenaran tidak butuh nasab, tapi butuh keberanian. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.